Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas salah satu bentuk sambungan ya, sambungan plat maupun logam ya, logam dengan logam dalam kondisi dingin ya. Salah satunya yaitu sambungan paku keling atau riveted joint ya. Sebelum kita masuk ke paku keling itu sendiri, kita bahas dulu klasifikasi dari jenis-jenis sambungan ya. Pada dasarnya ada dua jenis sambungan yang dikenal secara umum ya. Yang pertama yaitu sambungan tetap atau permanent joint ya, yaitu sambungan yang bersifat tetap sehingga tidak dapat dilepas selamanya kecuali dengan merusaknya ya. Terus yang kedua ada sambungan tidak tetap atau semi permanen ya, yaitu sambungan yang bersifat sementara ya, sehingga masih dapat dibongkar pasang kembali dalam kondisi yang normal ya. Sambungan tetap itu terdiri dari sambungan las, sambungan paku keling dan sebagainya ya. Sedangkan sambungan tidak tetap contohnya yaitu sambungan mur dan baut ya, karena masih bisa dilepas dan tidak merusak struktur ya, tersebut ya. Nah, ini gambarannya ya untuk berbagai macam sambungan, yaitu sambungan tetap. Nah, sambungan tetap contohnya yaitu sambungan paku keling, sambungan las, dan sambungan susu tekan atau suwean ya. Terus sambungan tidak tetap bisa terdiri dari pasak, spline, mur, baut ya. Nah, ini berbagai aplikasi dari sambungan tidak tetap. Nah, di sini seperti kita ketahui ada sambungan paku keling di daerah sini, di daerah konstruksi jembatan ya. Ada sambungan paku keling maupun sambungan las ya. Terus sambungan tidak tetap seperti pasak dan lainnya bisa kita jumpai pada proses pemesinan, yaitu casing dari sebuah mesin ya. Itu ada sambungan mur dan baut maupun pasak nah, untuk poros ya, poros dari sebuah kendaraan misalkan ya. Nah, ini kita langsung bahas tentang penyambungan plat sambungan tetap ya, pada khususnya untuk sambungan paku keling atau rivet ya. Nah, seperti ini ya. Sebelumnya kalau sambungan untuk plat bisa kita kenal selain paku keling yaitu ada sambungan lipat ya dan sambungan lasiti ya. Untuk paku keling sendiri ada berbagai macam ya cara untuk assemblingnya ya, seperti ini ya. Ada yang dipukul secara manual memakai punch atau cetakan kepala paku keling itu sendiri ya. Nah, ini berbagai macam aplikasi paku keling dengan beban normal ya. Nah, untuk sambungan yang bersifat membutuhkan sebuah kekuatan kerapatan biasanya diaplikasikan pada boiler lambung kapal ya. Nah, untuk boiler dan lambung kapal biasanya dipakai paku keling yang dari baja ya. Paku keling selain dari baja ada lagi yang terbuat dari kuningan, aluminium, dan tembaga, tergantung dari logam atau plat yang akan disambung ya. Nah, untuk pesawat terbang biasanya paku keling yang digunakan adalah paku keling yang ringan ya, seperti paku keling yang terbuat dari aluminium ya. Sedangkan untuk konstruksi biasanya pakai paku keling yang terbuat dari baja ya. Nah, ini metode pengelingan ya. Nah, yang pertama, fungsi paku keling pada sambungan paku keling yaitu membuat hubungan yang kuat dan rapat ya. Kekuatan diperlukan untuk menjaga agar sambungan tidak rusak. Sedangkan kerapatan diperlukan selain itu kekuatan juga untuk menjaga agar tidak terjadi kebocoran. Salah satunya yaitu aplikasinya di
boiler ataupun lambung kapal. Nah, itu kan mempunyai tekanan air ataupun uap yang sangat tinggi, sehingga dibutuhkan kekuatan dan kerapatannya ya. Terus yang kedua, jika dua plat akan disambung dengan paku keling, maka kedua plat harus dilubangi ya. Pada sambungan struktur dan berjalan tekan, biasanya diameter lubang plat dibuat 1-1,5 mm lebih besar dari diameter nominal paku keling itu ya. Jadi lubangnya diperbesar 1-1,5 mm dari diameter paku keling itu sendiri ya. Terus yang ketiga, metode yang ketiga, paku yang telah dipanaskan dimasukkan ke dalam lubang kedua plat, kemudian ujungnya dibentuk menyerupai kepala paku. Nah, sedangkan pembentukan kepala paku ini dapat dilakukan dengan palu maupun dengan cetakan ya. Nah, pada saat dipukul, diameter batang paku akan membesar dan mengisi lubang plat secara penuh secara rapat ya, sehingga menghasilkan sambungan yang rapat dan kuat ya. Metode penyambungan pembentukan kepala paku keling ada yang bersifat dingin maupun ada yang bersifat panas ya. Untuk konstruksi yang memerlukan kerapatan kekuatan biasanya memakai paku keling yang dari baja, dan dari baja tersebut membutuhkan proses pemanasan sehingga bisa mudah dibentuk ya. Sedangkan untuk yang paku keling yang dari aluminium tidak perlu dipanaskan, cukup dibentuk dan dipukul dengan cetakan yang ada, itu sudah bisa ya. Jadi beda dengan paku keling yang dari baja khusus untuk menciptakan kekuatan dan kerapatan seperti boiler maupun lambung kapal ya. Ini ada berbagai cara pengelingan ya. Cara yang pertama yaitu seperti ini ya. Ini biasanya dengan pengerjaan dingin, bisa dingin maupun bisa panas. Jadi paku keling masukkan, setelah itu dipukul, sehingga batang dari paku keling itu akan membentuk dan memenuhi lubang yang tersedia di plat itu sendiri ya. Setelah membentuk ini baru dicetak menyerupai kepala dari paku keling ya. Nah, seperti yang Anda ketahui, paku keling itu ada beberapa bentuk ya strukturnya ya, seperti kepala, batang, dan ekor ya. Jadi pada kondisi akhir, bagian ekor dibentuk menyerupai bagian kepala atau dicetak seperti ini. Nah, ini cara assembling pengelingan yang pertama ya. Terus yang kedua ada cara seperti ini ya. Jadi yang bagian kepala ditahan oleh sebentuk cetakan yang berbentuk kepala. Setelah itu kelebihan dari ekor dipotong terus dipukul sehingga badan dari paku keling itu akan melebar sampai memenuhi lubang pada plat yang akan disambung. Setelah itu dibentuk menyerupai kepala dari paku keling ya. Setelah dipukul terus dicetak oleh cetakan yang membentuk kepala paku keling. Akhirnya terbentuklah sambungan paku keling dengan dua kepala. Terus cara yang ketiga, ini cara yang paling sering kita jumpai pada konstruksi ringan ya. Jadi seperti ini, paku keling terdiri dari kepala, badan, terus ekor. Ekor ini berfungsi untuk menarik bagian paling bawah ya, sehingga bagian ekor yang paling bawah akan tertarik ke atas dan badan dari paku keling akan melebar sehingga memenuhi lubang pada plat yang akan disambung ya. Nah, tipe-tipe sambungan paku keling terdiri dari dua jenis ya. Yang pertama yaitu lap join ya. Lap join ini jika dua plat
saling overlap terus disambung dengan paku keling ya. Jadi tidak ada plat bantuan yang lain ya. Beda dengan butt joint ya. Kalau butt joint, kedua plat yang akan disambung disusun sejajar, tidak saling overlap ya. Disusun sejajar, terus ada plat tambahan yang berfungsi untuk mengikat kedua plat tersebut dengan dimensi maupun pembentukan lubang buat paku kelingnya ya. Nah seperti ini ya. Nah ini untuk lap joint seperti ini. Jadi kedua plat disusun overlap ya. Habis itu sambung dengan paku keling seperti ini. Nah untuk lap joint ada dua macam, ada single, ada double ya. Kalau single itu berarti satu sambungan, yaitu satu baris seperti ini. Kalau double, dua paku keling, dua baris seperti ini, dua kolom atau dua baris seperti ini ya. Terus beda lagi dengan butt joint ya. Plat yang akan disambung disusun sejajar seperti ini ya. Terus ada plat penopang ya yang bisa disambung dan membantu proses penyambungannya seperti ini. Jadi saling mengikat ya. Plat penopang ini fungsinya untuk mengikat dua plat yang akan disambung ya. Nah, sedang untuk butt joint ada berbagai macam ya tipe ya. Ada single butt joint, jadi plat pembantunya ada satu, mana ada satu. Terus ada lagi double, jadi plat pembantunya atau penopangnya ada dua ya, seperti ini ya. Untuk double seperti ini biasanya untuk konstruksi yang membutuhkan kerapatan dan kekuatan ya, biasanya untuk boiler maupun lambung kapal ya. Terus ini ada berbagai macam paku keling dan bahan-bahannya ya. Ini ada yang dari baja bentuknya seperti ini. Terus ini ada yang dari aluminium maupun tembaga, sesuai dengan kekuatan yang dibutuhkan ya. Terus kita lanjut ke perhitungan dari perencanaan paku keling ya. Pada dasarnya perencanaan paku keling akan mengakibatkan kerusakan dari dua cara. Yang pertama yaitu sambungan dapat rusak karena adanya pinggiran yang sobek. Nah, ketika ada beban tarik seperti ini, maka beban terpusat di sini. Jadi diperkirakan ada plat yang robek ya. Jadi robek secara berlawanan dengan beban yang diberikan ya. Terus ada proses perusakan yang kedua yaitu sobek melalui suatu garis keling ya. Jadi sobeknya sejajar dari garis keling seperti ini ya. Jika susunan paku kelingnya satu baris seperti ini ya, bisa diperkirakan kerusakannya berada di sisi tengah dari sambungan paku keling itu sendiri ya. Berikutnya kita masuk ke perhitungan dari kekuatan sambungan paku keling ya. Yang pertama sambungan paku keling dengan kampuh bilah tunggal di keling tunggal atau single lap joint ya. Nah, bentuknya seperti ini ya. Bila paku keling mendapatkan pembebanan seperti ini, maka paku akan terputus, tergeser bila tidak mampu menahan gaya geser dari luar. Jadi kalau ada beban seperti ini menarik ke kiri dan ke kanan, maka paku keling akan putus karena adanya gaya geser ya. Tegangan geser yang terjadi pada penumpang bahan bisa dihitung seperti ini ya. Tau S sama dengan P per A. P itu menentukan gaya beban atau yang digunakan pada sambungan ya, bisa beban geser maupun beban tekan ya. P dibagi A, sedangkan A itu luas penampang dari paku keling itu sendiri ya.
Nah, seperti kita ketahui luas penampang dari bahu keling yaitu 1/4 pi d kuadrat. Nah, kemudian kita masukkan rumus luas penampang ini ke dalam rumus tekanan geser, sehingga tekanan geser menjadi 4P per pi d kuadrat ya, seperti ini ya. Nah, setelah itu kita coba mencari diameter bahu keling ya dari rumus tersebut. Maka didapatkan untuk diameter bahu keling yang dibutuhkan yaitu akar 4P dibagi pi bagi tau S atau dibagi tekanan gesernya ya. Nah, terus untuk menentukan ukuran plat yang sesuai, bila tebal plat sama dengan T dan lebar plat sama dengan B, maka plat tersebut akan putus tertarik bila tidak mampu menahan gaya luar ya. Nah, jadi tegangan tertarik yang sesuai yaitu tau T sama dengan P dibagi A. Nah, sedangkan untuk luas plat berarti kan B dikurangi D dikalikan T ya. B itu menunjukkan lebar, D itu menunjukkan diameter bahu keling, sedangkan T tebal plat. Nah, seperti kita ketahui tegangan geser berhubungan dengan kekuatan dari paku keling ya, karena paku keling itu putus karena adanya gaya geser. Sedangkan untuk tegangan tarik atau gaya tarik berhubungan dengan sobeknya plat yang akan disambung, sehingga rumusnya yaitu tegangan tarik yaitu P dibagi A, sedangkan A itu berasal dari luas penampang dari platnya itu sendiri yaitu B dikurangi D dikalikan T. Jadi tegangan tariknya sama dengan P dibagi B min D kalikan T ya. Ini ada salah satu contoh perhitungannya ya. Jika dua buah plat akan disambung dengan menggunakan bahu keling bilah tunggal, terus plat direncanakan akan menerima beban 10 kN. Bila plat mempunyai tegangan geser yang diizinkan sebesar 109,8 Newton per mm persegi, terus tegangan tarik izinnya 137,3 Newton per mm persegi, serta tebal platnya 4 mm, tentukan A diameter bahu keling yang dibutuhkan, terus yang B lebar plat yang digunakan. Kita langsung masukkan ke dalam persamaan yang sudah didapatkan tadi ya, yaitu untuk mencari diameter yaitu D sama dengan akar 4P dibagi tau dibagi tau S. Tau S itu tegangan geser, terus P itu gaya geser ya, itu beban beban yang diberikan. Kita masukkan, akhirnya diketahui D nya itu sebesar 10,768 mm atau diameter bahu keling yang dipakai yaitu 10,768 mm. Nah, terus pertanyaan yang kedua itu lebar plat. Nah, lebar plat bisa dicari dari tegangan tarik yang sudah diketahui ya. Kita tinggal masukkan ke sini yaitu tau T sama dengan P dibagi B min D dikalikan T. Jadi kita nyari B nya atau lebar platnya ya. Kita tinggal masukkan tegangan tariknya 137,3 sama dengan 10.000 dibagi B min D, D diameter bahu kelingnya 10,768 dikalikan T tebal plat ya, sehingga didapatkan untuk lebar plat yang digunakan sebesar 28,96 mm. Terus kita masuk ke sambungan yang kedua atau tipe sambungan yang kedua, yaitu kambuh bilah tunggal di keling ganda satu baris. Jadi sudah seperti ini, di keling kambuh bilah tunggal di keling ganda, jadi lap join di keling ganda seperti ini ya, satu baris ya. Kita masukkan rumusnya seperti tadi. Untuk paku keling berarti berhubungan dengan gaya geser maupun tegangan gesernya, yaitu tegangan geser sama dengan beban yang diberikan atau gaya yang diberikan dibagi A. Nah, karena ini ada dua buah paku keling, berarti dibagi juga dengan jumlah paku kelingnya, yaitu
N kali A. Nah, di mana A diameter A nya luas penama keling 1/4 BD kuadrat. Jadi kita tinggal masukkan ke rumus persamaan tegangan geser, sehingga didapatkan tegangan gesernya 4B dibagi N kali B kali D kuadrat ya. Nah, setelah itu kita coba cari diameter pauk keling yang akan digunakan ya. Karena ini ada 2, berarti tinggal masukkan N nya. N pauk kelingnya ada 2, berarti N nya ada 2 seperti ini ya. Sehingga didapatkan diameter pauk kelingnya yaitu akar 4P dibagi N dibagi P dibagi toti atau tegangan gesernya ya. Nah, ini contoh dari tampuh bilah tunggal di keling satu baris tadi ya, tunggal tapi satu baris. Dua buah plat akan disambung dengan pauk keling bilah tunggal. Nah, pauk kelingnya ada 2 seperti ini ya, berarti N nya sama dengan 2. Plat yang dinyalakan menerima beban 10 kN. Bila plat mempunyai tegangan geser izin 109,8 serta tebal plat 5 mm, berapakah diameter pauk keling? Untuk pertanyaan pertama. Terus yang B, jarak antar paku. Nah, jarak antar paku sini ya, yaitu pitch ya, jarak antar paku ya. Seperti kita ketahui, jarak antar paku antara pitch yang aman itu P sama dengan 3D plus 5 ya. Oh ya, sebelum masuk ke contoh soal ini ada penyelurus untuk platnya ya. Kalau yang ini bentuk pauk kelingnya ya, berhubungan dengan tegangan geser. Terus sekarang yang untuk ukuran platnya ya, misalnya ada tebal plat T dan lebar plat B, maka kalau tidak mampu menahan beban, maka plat tersebut akan putus tertarik ya. Nah, karena ada gaya tarik ya, maka berhubungan dengan tegangan tarik kalau untuk platnya ya, sama seperti tadi ya. Untuk luas penampangnya, kalau platnya B min D kalikan T ya, rumusnya bersama cuma dikalikan N ya. Nah, kita masukkan untuk jumlah plat yang akan digunakan ya. Nah, biasanya atau bukan jumlah plat yang digunakan itu biasanya untuk jarak pitch yang aman. Jarak pitch itu jarak antar pauk keling, antara titik pusat pauk keling satu dengan pauk keling yang kedua. Nah, jarak pitch yang aman bisa diasumsikan memakai persamaan ini, yaitu P sama dengan 3D plus 5 mm ya. Ini untuk yang aman ya, berdasarkan asumsi dari buku Kurni ya, ini ya. Terus kita langsung aja ke contoh soal tadi ya. Nah, 2 buah plat akan disambung dengan pauk keling bilah tunggal satu baris ya, plat. Nah, kebetulan untuk pauk kelingnya ada 2, misalnya ada 2 ya. Bila tegangan geser izin dari plat 109,8 serta tebal plat 5, terus gaya yang diberikan, beban yang diberikan 10 kN, berapakah diameter paku, jarak antar pitch, dan lebar plat yang akan digunakan. Jadi kita tinggal masukkan ke persamaan ini ya. D sama dengan akar 4P dibagi N dibagi P dibagi tau S atau tegangan geser. Nah, sehingga didapatkan untuk diameter pauk keling 7,6 mm. Terus pertanyaan kedua, jarak antar paku atau pitch ya. Kita masukkan ke persamaan jarak aman ya. P kecil sama dengan 3D plus 5, jadi 3 kali diameternya 7,6 tambah 5, sehingga untuk jarak antar pitch antar paku, jarak pitch atau jarak antar paku keling
didapatkan 29 mm ya. Terus pertanyaan yang ketiga, lebar plat yang digunakan ya. Jadi B sama dengan N kali P ya. N itu jumlah plat, P itu jarak antar paku ya. Nah, ini jumlah plat, jumlah paku dikalikan pitch ya. N itu jumlah paku, maaf. N itu jumlah paku dikalikan jarak antar paku atau pitch ya. Nah, jumlah pakunya kan 2. Terus pitchnya ketemu 29. Sehingga didapatkan lebar plat yang digunakan yaitu 2 kali 29. Jadi lebar platnya atau B ini 58 mm ya. Ya. Nah, B kan berasal dari ini ya, dari perhitungan antara lebar dan pitch ya, serta paku keling, dia jumlah paku keling yang digunakan. Nah. Terus kita masuk ke perencanaan yang ketiga, yaitu kampu bilah tunggal di keling ganda. Nah, seperti ini ya, lap ya, double riveted lap join ya, kampu bilah tunggal di keling di keling tunggal ganda. Kampu bilah tunggal di keling ganda seperti ini ya. Nah, sama penurunan rumusnya seperti tadi ya. Untuk paku kelingnya yaitu dari tegangan geser yang digunakan atau yang gaya geser yang digunakan ya. Karena paku keling rusaknya karena adanya gaya geser ya. Jadi gaya geser sama dengan P dibagi N kali A. P itu gaya atau beban yang mengakibatkan bergeser dibagi jumlah paku keling dibagi A. A itu luas penampang paku keling. Sama seperti tadi ya rumusnya ya, samanya ya. Nah, A luas penampang paku keling 1/4 pi D kuadrat. Sehingga gaya gesernya sama dengan P dibagi N kali A atau 4P dibagi N dibagi B dibagi D kuadrat. Nah, sehingga diameter paku kelingnya D sama dengan akar 4P dibagi N dibagi B dibagi tegangan geser ya. Nah, di sini ya, ini kita bisa lihat kampu bilah tunggal atau lap join di keling ganda seperti ini ya. Sedangkan untuk ukuran platnya, jadi berhubungan dengan tegangan tarik atau gaya tarik ya. Bila tebal plat T terus lebar plat B, maka plat tersebut akan putus tertarik bila tidak mampu menahan gaya luar atau gaya tarik ya. Sehingga tegangan tarik yang sesuai yaitu tau T sama dengan P dibagi A. Nah, sama ya. Terus plat luas plat A sama dengan B min D dikali T ya. B itu lebar ya sini ya. B dikurangi D diameter paku keling dikalikan tebalnya ya. Maka tegangan tarik yaitu P dibagi luas penampangnya ya. Luas penampangnya berarti kan B min D kalikan T. Nah, N ini jumlah dari platnya ya. Paku kelingnya, maaf, jumlah dari paku keling. Nah, berarti P dibagi N dikali P min D dikalikan T ya. Nah, seperti kita ketahui B itu lebar plat sama dengan N dikalikan P. P kecil ya, maksudnya ya, P kecil itu pitch atau jarak antar paku keling ya. Untuk lebarnya jumlah paku keling dikalikan pitchnya ya, jarak antar paku ya, seperti ini ya. Nah, dimana jarak pitch yang aman yaitu P sama dengan 3D plus 5 ya. Nah, ini ada contoh soal untuk yang ketiga, untuk tipe yang ketiga. Dua buah plat akan disambung dengan sambungan paku
kambuh bilah tunggal dikeling ganda. Nah, di sini keling ganda, terus kebetulan jumlah paku yang digunakan itu 6 buah ya. Plat akan direncanakan menerima beban 10 kilonewton ya. Bila plat mempunyai tekanan geser izin 109,8, itu jumlah paku N sama dengan 6, tekanan tarik 137,3, serta tebal plat 5 mm. Tentukan A diameter paku, B jarak antara paku, terus C lebar plat yang digunakan. Jadi kita tinggal masukkan ya. Diameternya yaitu akar 4P dibagi N jumlah paku dibagi B dibagi tegangan geser yang diizinkan, sehingga didapatkan P kali 10.000 dibagi 6, paku kelingnya 6 kan, dibagi P dibagi 109,8, sehingga paku atau diameter pakunya 4,37 ya. Untuk jarak faktor aman kita bulatkan menjadi 5 mili misalkan ya. Sehingga untuk pitch atau P kecil jarak antara paku 3D plus 5, jadi 3 kali 5 ditambah 5 jadi 20 ya. Untuk pitch ini jarak antara paku 20 mili. Sedangkan untuk lebar dari plat yaitu N atau jumlah paku dikalikan pitch ya, jumlah paku dikalikan jarak antara paku, jadi 6 kali 20, jadi lebar platnya 120 mm ya. Terus selanjutnya kita bahas tipe yang keempat, yaitu kambuh bilah ganda atau butt joint dikeling tunggal ya, seperti ini ya. Kambuh bilah ganda itu butt joint. Jadi di sini ada bilah ganda, ada plat penopang ya, double ya. Nah, penyambungan kambuh bilah ganda dikeling tunggal, kedua plat terpisah bila tidak mampu menahan beban yang diberikan ya. Maka banyaknya luas penambang paku yang akan terputus yaitu Z ya, dimana Z itu sama dengan 2 kali N ya, 2 kali jumlah paku yang digunakan ya. Jadi luas penambang paku yang akan terputus dinotasikan Z ya untuk kambuh bilah ganda atau butt joint ini ya. Nah, Z ini berasal dari 2 kali N atau N 2 kali jumlah paku yang digunakan. Nah, kalau nggak bisa menahan beban maka paku tersebut bergeser. Nah, ya. Terus tegangan geser yang ditimbulkan yaitu kita turunkan seperti biasanya, yaitu tegangan geser sama dengan P dibagi A. Nah, karena pakunya banyak berarti dibagi N dibagi A ya. Sedangkan A didapatkan yaitu 1/4 πd kuadrat dikalikan Z ya. Z itu kan berarti 2 kali N ya. Z itu 2 kali N, sedangkan N jumlah paku ya, jadi 2 kali N. Sehingga kita turunkan berarti untuk A atau luas penampangnya yaitu 2 kali N kali 1/4 πd kuadrat ya. Nah, terus kita sederhanakan lagi, yaitu untuk luas penampang paku berarti N kali setengah πd kuadrat ya. Terus kita masukkan luas penampang ini ke persamaan tegangan geser ya. Kita masukkan itu tegangan geser sama dengan 2P dibagi N dibagi P dibagi D kuadrat ya. Jadi ini untuk persamaan tegangan gesernya. Nah, setelah ada persamaan ini berarti kita bisa mencari diameter yang dipakai ya, yaitu akar 2P dibagi N dibagi P dibagi tau S atau tegangan gesernya ya. Terus untuk platnya sama seperti tadi, untuk jarak untuk luas penampang platnya yaitu B dikurangi D kalikan T. B itu lebar plat ya, dikurangi D diameter paku keling dikalikan T ya, tebal dari plat itu sendiri ya.
Nah, di mana B atau lebar sama dengan jumlah paku keling dikalikan pitch atau jarak antar paku ya. Nah, karena jarak amannya P, jarak pitch itu aman 3D plus 5, maka los penampaknya bisa kita turunkan seperti ini ya, sehingga tegangan tariknya yaitu T sama dengan P dibagi N dibagi P min D dibagi T ya. Nah, ini ya, tetapi untuk pitch yang aman 3D plus 5, kita yang pakai 3D plus 5 ya untuk jarak antar pakunya ya, tetap pakai yang 3D plus 5 untuk pitch saya. Terus ini contoh soalnya, dua buah plat akan disambung dengan sambungan paku kampuh bilah ganda di keling tunggal. Plat yang direncanakan akan menerima beban 10 kN bila tegangan gesernya plat itu 109,8, terus jumlah pakunya itu 2, terus tegangan tarik izin dari paku keling 137,3 dari plat, maaf, tegangan tarik plat 137,3, terus tegangan geser dari paku keling 19, maaf, paku keling ini buat paku keling ya. Terus tebal plat itu 5 mm, maka tentukan diameter paku keling, jarak antar paku atau pitch, terus lebar plat yang digunakan. Ya tinggal masukkan persamaan yang sudah kita turunkan tadi ya, yaitu D sama dengan angka 2P dibagi N dibagi P dibagi S ya, seperti ini ya. Jadi 2 kali 10.000 dibagi 2P dibagi 109,8, jadi didapatkan untuk diameter paku kelingnya yaitu 5,38. Nah, atau kita bulatkan biar aman 6 mm untuk diameter paku kelingnya. Itu jarak antar pitch yang aman yaitu 3D plus 5 ya. 3 kalikan diameter paku keling, 3 kali 6 ditambah 5, sehingga untuk jarak antar paku atau pitch 23. Ini pitchnya ya 23 mm. Nah, setelah itu kita hitung lebar plat yaitu N kali P atau jumlah paku dikalikan pitch ya, jarak antara paku, ini 2 kali 23 sama dengan 46 mm ya. Terus selanjutnya kita coba hitung efisiensi sambungan paku keling ya. Efisiensi sambungan bisa kita ketahui dengan persamaan gaya tarik maupun gaya geser maupun gaya hancur dibandingkan dengan gaya tarik plat tanpa sambungan ya. Jadi gaya yang dibutuhkan oleh sambungan plat yang memakai paku keling dibagi dengan gaya tarik plat tanpa sambungan ya. Ini efisiensinya ya. Nah, sedangkan gaya tarik plat tanpa sambungan persamaannya itu pitch dikalikan T dikalikan tegangan tarik ya. Pitch itu jarak antara paku, terus T itu tebal, terus T itu tegangan tarik ya. Nah, sini ya. Jadi gaya tarik tanpa sambungan yaitu P sama dengan P kecil dikalikan T dikalikan T ya. Terus gaya tarik sambungan. Nah, gaya tarik sambungan berarti berhubungan dengan kekuatan plat itu sendiri ya. Jadi dicari dari persamaan ini, PT sama dengan P min D dikalikan T dikalikan T atau tegangan tarik ya. T itu tebal, P itu jarak antar pitch, D itu diameter paku ya. Sedangkan untuk gaya geser sambungan ini berhubungan dengan paku kelingnya ya. Nah, untuk gaya geser didapatkan rumus PD kuadrat kali N itu jumlah paku dikalikan tegangan geser dibagi 4 ya. Nah, perlu kita ingat-ingat ya, kalau gaya tarik nanti berhubungan dengan kekuatan platnya.
Nah, sebuah plat akan robek jika tidak mampu menahan gaya tarik ya. Sedangkan untuk kekuatan dari paku kelingnya berhubungan dengan gaya geser. Sebuah paku keling akan rusak bila tidak mampu menahan gaya geser yang diberikan. Sedangkan ada gaya yang lain ya, gaya yang mengakibatkan kerusakan antara plat dan paku keling itu sendiri. Biasanya disebut dengan crashing force atau gaya hancur ya. Jadi dua-duanya hancur, baik dari plat maupun paku kelingnya, yaitu PC. PC sama dengan D kali T kali tau C dikalikan N. D itu diameter paku keling, T itu tebal plat, tau C itu tegangan hancur yang diizinkan, terus N itu jumlah paku. Nah, setelah diketahui ketiga gaya ini, maka dicari gaya yang paling kecil ya, untuk dibandingkan dengan gaya tarik tanpa sambungan ya, sehingga didapatkan efisiensi yang lebih akurat, lebih maksimal ya. Kalau kita memakai gaya yang terbesar, berarti kelihatannya kan efisiensinya membesar, tapi belum tentu bisa mewakili dari kekuatan sambungan itu sendiri ya, karena belum tentu dari sambungan itu benar-benar mempunyai efisiensi yang optimal ya. Jadi harus memakai gaya yang paling kecil ya. Terus ini ada satu contoh dalam menghitung efisiensi. Di sini ada dua macam sambungan. Yang pertama itu single, yang kedua itu double ya. Terus kita bahas yang pertama dulu ya. Single repeated lap joint mempunyai tebal plat 6 mm dengan diameter paku kelingnya 20 mm dan jarak antar paku keling 50 mm ya. Terus yang kedua double repeated lap joint, tebal platnya 6 mm, diameter paku kelingnya 20 mm, terus jarak antar plusnya 65 ya. Carilah efisiensi jika tegangan tarik yang diizinkan 120 MPa, terus tegangan geser yang diizinkan di paku, kalau tegangan tarikan di platnya, kalau tegangan gesernya di paku kelingnya 90 MPa. Sedangkan tegangan hancur atau crashing pada pakunya yaitu 180 ya. Terus kita jabarkan T sama untuk yang pertama ya, untuk single repeated lap joint T sama dengan 6 mili, D 20 mili ya. Untuk tegangan tarik, tegangan geser, tegangan crashing kita dapatkan seperti ini ya. Tau T 320, tau S 90, tau C 180. Jadi kita tinggal masukkan ke persamaan tadi ya. Untuk gaya tarik PT sama dengan P kecil atau bis dikurangi D dikalikan T tebal plat dikalikan tau T atau tegangan tarik ya. Sehingga didapatkan untuk gaya tariknya 21.600 Newton atau 21,6 kN ya. Terus untuk gaya gesernya didapatkan Pi D kuadrat kali N kali tau S bagi 4. Nah, karena paku kelingnya 1, jadi ini cuma 1, sehingga didapatkan untuk gaya gesernya 28,278 Newton. Terus untuk gaya hancur D kali T kali tau C kali N. Nah, karena pakunya 1 berarti 20 kali 6 kali 180 kali 1. Jadi dapatkan untuk gaya hancurnya 21.600 Newton ya. Dari ketiga itu kita cari yang paling kecil ya. Nah, terus kita bandingkan dengan gaya tarik tanpa sambungan. Nah, gaya tarik tanpa sambungan yaitu
P kali T kali tau T. P itu jarak antar paku, T itu tebal, tau T tegangan tarik, sehingga didapatkan untuk gaya tarik plat tanpa sambungan 36.000 Newton. Ya, terus kita bandingkan ya antara gaya yang paling kecil, gaya yang paling kecil berarti gaya tarik maupun gaya hancur ya, dibagi dengan gaya tarik tanpa sambungan ya. Jadi 21,6 kN dibagi 36 kN, sehingga didapatkan untuk single riveted yaitu efisiensinya 60% ya. Terus untuk tipe yang kedua itu double riveted ya. Jadi double ya. Bedanya ada di jarak antara paku yaitu 65 mili. Kita hitung gaya tariknya ya. Gaya tariknya berarti P min T kali T kali tau T ya. Berarti P nya pitch-nya itu 65 dikali 20 ya. Terus dikalikan tebal plat, didapatkan untuk gaya tarik 32.400 Newton ya. Terus untuk gaya geser ada pakunya itu P D kuadrat kali N kali tau S dibagi 4 ya. Nah, pada double ini kan berarti paku kelingnya ada 2, berarti N nya 2, sehingga didapatkan untuk gaya gesernya 56,566 kN ya, atau 56.566 Newton ya. Terus untuk gaya hancur didapatkan D kali T kali tau J kali N ya. N nya itu kan berarti 2 jumlah paku kelingnya, sehingga didapatkan untuk gaya hancurnya 43,2 kN atau 43.200 Newton ya. Dari ketiga gaya ini yang paling kecil yaitu gaya tarik ya, pada platnya ya. Jadi kita pakai gaya tariknya. Terus kita cari dulu gaya tarik tanpa sambungan, plat tanpa sambungan ya. Pitch kalikan tebal dikalikan tegangan tarik, sehingga didapatkan untuk gaya tarik plat tanpa sambungan yaitu 46,8 kN atau 46.800 Newton. Nah, setelah itu kita masukkan ke persamaan efisiensi ya. Nah, efisiensi didapatkan 32.400 dibagi 46.800 sama dengan 0,692 atau 69% untuk efisiensinya ya. Nah, terus kalau kita bandingkan efisiensi dari berbagai sambungan, maka diasumsikan atau disimpulkan untuk single lap joint efisiensinya berkisar 45 sampai 60% ya. Terus untuk double 63 sampai 70 ya, bersama dengan ini ya, bersama hitungannya ya. Double itu 69 ya. Terus kalau single 60 ya, sini ya, single 45 sampai 60, tadi yang kita ngitung 60%. Terus untuk yang double 63 sampai 70%, tadi kita hitung 69%. Terus untuk yang lain triple, jadi paku keling semakin banyak 72 sampai 80% ya. Ini untuk lap joint ya. Terus kalau untuk butt joint lebih besar lagi efisiensinya ya. Untuk butt joint berarti ada plat penopang atau pembantu. Untuk single berkisar antara 55 sampai 60%. Terus untuk double 70 sampai 83%. Sedangkan untuk triple 80 sampai 90%. Dan untuk quadruple 85 sampai 94 ya. Jadi misalkan untuk sambungan paku keling yang membutuhkan kerapatan dan kekuatan biasanya memakai tipe butt joint ya. Semakin rapat dan semakin kuat biasanya paku kelingnya semakin banyak, sampai quadruple segala ya. Jadi mencari efisiensi yang lebih baik ya. Sedangkan untuk paku keling yang
tidak terlalu memerlukan kerapatan maupun kekuatan, biasanya memakai sambungan lap join ya. Sekian dari saya, kalau ada yang ditanyakan silahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.